Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sirutami dengan NIM 211512 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas semester pendek saya dengan judul Landasan Pendidikan. Sebelumnya, landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Nah, landasan pendidikan itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada landasan filosofis, ada landasan sosiologis, landasan hukum, landasan kultural, landasan ekonomi, landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi, serta landasan sejarah dan landasan religius. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar ekonomi pendidikan atau landasan ekonomi pendidikan. Yang pertama, ada dasar ekonomi pendidikan. Pendidikan berlandaskan ekonomi. Revolusi ilmu dan teknologi arus informasi yang membanjiri manusia, adanya jaring-jaring media komunikasi ukuran raksasa bersama-sama dengan banyak faktor ekonomi dan sosial lainnya telah mengubah sistem pendidikan tradisional. Kelemahan bentuk pendidikan tertentu dan kekuatan sistem lainnya memperluas lingkup kegiatan belajar sendiri dan mempertinggi nilai sikap aktif dan sadar dalam mencari ilmu. Masalah-masalah yang timbul dalam dunia pendidikan melahirkan pemikiran-pemikiran pendidikan luar di sekolah, di samping pendidikan persekolahan. Faure 1981. Yang kedua, ada dua unsur pokok pendidikan. Yang pertama, mengembangkan kepribadian yang utuh mencakup dua arah, yaitu pemenuhan kebutuhan individual dan kolektif, baik yang secara dipenuhi maupun untuk jangka panjang. Dan yang kedua, pengembangan kreativitas, inisiatif pemikiran otonomi setiap individu. Kedua hal inilah yang memungkinkan terjadinya perubahan ekonomi dan sosial dengan tepat. Unsur yang kedua, yaitu menggunakan cara reorganisasi proses pendidikan menjadi yang pertama, tidak menekankan pada perlunya pendidikan pada awal kehidupan saja, tetapi terus-menerus ditingkatkan selama hidupnya. Dan yang kedua, tidak dibatasi pada lembaga tertentu, tetapi diintegrasikan ke dalam seluruh kehidupan kegiatan sosial. Selanjutnya, dukungan biaya terhadap pendidikan. Nah, dalam ilmu ekonomi dibedakan antara biaya yang sebenarnya dan biaya tak langsung. Biaya yang sebenarnya berhubungan dengan usaha dan pengorbanan yang diperlukan untuk memproduksi benda-benda atau jasa, serta pengeluaran yang terdiri dari pembayaran kepada para pemilik faktor produksi. Biaya yang sebenarnya harus cocok dengan biaya alternatif. Biaya alternatif ini yaitu ongkos yang sebenarnya sebagai hasil dijalankannya sistem produksi yang tidak menyebabkan pengeluaran yang aktual. Halak 1985. Selanjutnya, dengan singkat dapat dikatakan bahwa biaya pendidikan itu meliputi biaya pemerintah dan biaya masyarakat. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti untuk menyediakan tanah, gedung, gaji, tenaga pendidikan, administrasi, dan peralatan sekolah, dan subsidi untuk penggandaan buku-buku umum. Biaya masyarakat itu meliputi partisipasi lembaga, penerbitan untuk pengadaan buku, dan biaya hidup siswa. Nah, pembedaan yang tegas ini terutama pada lembaga pendidikan negeri, sedangkan pada lembaga pendidikan swasta, tampak biaya masyarakat itu lebih besar daripada biaya pemerintah. Dalam pengertian ini, ada biaya masyarakat yang sama besarnya baik dalam pendidikan negeri maupun swasta, yaitu biaya alternatif. Oleh karena itu, biaya alternatif merupakan perhitungan secara tak langsung, yaitu pendapatan yang hilang karena yang bersangkutan menempuh pendidikan baik
pada lembaga pendidikan negeri maupun swasta yang jumlahnya sama. Selanjutnya, yang ketiga, analisis ekonomi pendidikan. Nah, analisis ekonomi pendidikan ada dua pandangan ekonomi yang berbeda dalam memandang peranan pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi. Kelompok pertama memandang ilmu ekonomi pendidikan sebagai cabang ilmu ekonomi sumber daya. Objek studinya adalah elemen-elemen yang mempengaruhi kapasitas kemampuan manusia dan pengaruhnya terhadap produksi. Studi ini menitik beratkan pada analisis kehidupan manusia sebagai faktor produksi, di samping faktor-faktor sosiopolitik dan ideologi. Yang kedua, memandang ekonomi dalam proses perkembangan masyarakat. Setiap analisis terhadap suatu struktur masyarakat, walaupun didasarkan pada satu bidang studi, tidak dapat dipisahkan dari berbagai ilmu sosial yang lain. Dengan ringkas, dapat dikatakan bahwa kelompok ini menggunakan pendekatan interdisipliner. Selanjutnya ada teori-teori dari beberapa peneliti. Yang pertama, teori model manusiawi. Dalam teori model manusiawi, produktivitas ditentukan oleh atribut pekerja seperti kapasitas fisik dan intelektual, sedangkan faktor umur, tingkatan pendidikan, latar belakang, etnik atau sosial, seks itu dikesampingkan. Produktivitas diperbaiki melalui investasi pada manusia. Dev 1976 dan Schumacher 1979 seperti kesehatan, pendidikan, informasi migrasi, investasi pada pendidikan formal merupakan langkah awal dari produktivitas, baik dalam teori modal manusia maupun teori Filler. Pendidikan formal yang disusun dengan latihan. Pendidikan non-formal akan mengembangkan kemampuan pekerja yang berarti pula meningkatkan produktivitas. Dalam model ini, pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk yang pertama, menumbuhkan pola distribusi, memberantas ekonomi lemah, pemerataan pendapat, dan pertumbuhan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, peranan pendidikan dalam teori filter. Secara implisit, teori modal manusiawi menjelaskan bahwa sistem pendidikan mampu mengukur kenaikan kapasitas produksi. Sebaliknya, teori filter menunjukkan bahwa fungsi pendidikan dapat memberi penilaian melalui kualitas pendidikan. Menurut model ini, seleksi individual perlu dilakukan sebelum masuk lapangan kerja. Pendidikan tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang dapat mengadakan seleksi tenaga kerja karena tingkat kemampuannya dapat diandalkan. Selanjutnya, pendidikan untuk mendukung kemajuan ekonomi. Nah, ini sangat penting sekali. Pendidikan untuk mendukung kemajuan ekonomi. Pendidikan ini mempunyai misi yang bersifat problematik. Peningkatan kualitas segala aspek kehidupan dibebankan kepada pendidikan. Di negara sedang membangun biasanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menjangkau berbagai bidang atau memperkuat bidang tertentu. Selain itu, ada pendapat bahwa pendidikan itu harus netral terhadap politik sehingga pendidikan dapat mengembangkan berbagai aspek kehidupan secara merata. Nah, kesimpulan dari materi landasan pendidikan ekonomi ini, kesimpulannya adalah ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Nah, pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Salah satu faktor pendukungnya adalah ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu bagian sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan afeksi, kognisi, dan keterampilan, termasuk memiliki keterampilan tertentu, bisa untuk menjadi tenaga kerja yang andal atau mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, atau cinta pada pekerjaan halus maupun kasar, dan memiliki etos kerja serta bisa hidup hemat. Baik, kita langsungkan pembelajaran atau materi yang kedua, yaitu konsep normatif dan faktor budaya dalam pendidikan.
Nah, yang pertama ada konsep normatif. Apa sih konsep normatif itu? Konsep normatif dalam etika pergaulan yaitu mengandung makna apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat. Hidup berbangsa dan bernegara untuk saling menghormati hak dan kewajiban warga negara serta menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hidup. Nah, yang kedua ada konsep budaya dalam pendidikan. Berpijak dari sistem nilai dan unsur-unsur budaya bangsa dan erat kaitannya dengan komunitas yang memiliki karakteristik dalam bentuk kontak antar individu, keeratan hubungan antar individu, serta tata nilai sebagai landasan kehidupannya. Dan kita dapat mengenali berbagai persoalan yang mungkin timbul di dalam proses pendidikan. Selanjutnya, proses enkulturasi adalah suatu proses pembudayaan, membudayakan individu agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan akulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur asing tanpa menghilangkan ciri khas budayanya sendiri. Yang selanjutnya, secara yuridis, konstitusional setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapat pengajaran sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataannya, terhadap juga beberapa warga negara Indonesia yang belum bisa menggunakan haknya karena berbagai persoalan. Hal ini dapat menghambat terjadinya proses enkulturasi dan alkulturasi dalam proses pendidikan. Selanjutnya, dalam masyarakat atau bangsa yang bermulti budaya, di mana setiap suku memiliki budaya sendiri-sendiri, masing-masing suku memiliki cara-cara untuk menyampaikan budaya kepada generasi muda secara spesifik, baik dalam proses alkulturasi maupun akulturasi. Selanjutnya, ada 3 kesinambungan kebudayaan, yaitu yang pertama, antara kebudayaan sekolah dengan kebudayaan peserta didik. Yang kedua, antara kebudayaan sekolah dengan kebudayaan keluarga, terutama kebudayaan orang tua. Yang ketiga, antara kebudayaan orang tua dengan kebudayaan anak. Nah, sementara itu, kesinambungan kebudayaan yang lain adalah yang pertama, antara kebudayaan sekolah, kedua, orang tua anak, dan kebudayaan masyarakat. Artinya, dengan munculnya ketidaksinambungan ini antara budaya banyak menimbulkan berbagai kerawanan sosial di masyarakat. Nah, untuk memadukan sistem budaya di dalam masyarakat atau bangsa, Ki Hajar Dewantara 1977 memberikan 3 asas yang disebut asas trikon, yaitu yang pertama asas kontinuitas, yang kedua asas konvergensi, yang ketiga asas konsentris. Yang artinya asas kontinuitas adalah yang berarti bahwa garis hidup kita di zaman sekarang harus merupakan lanjutan, terusan dari hidup kita di zaman yang silam, jangan berupa pengulangan ataupun tiruan hidup bangsa lain. Yang kedua, konvergensi, dalam arti keharusan untuk menghindari hidup menyendiri atau isolasi dan untuk menuju ke arah pertemuan dengan hidupnya bangsa-bangsa lain di dunia. Yang ketiga, ada konsentris, yang berarti sesudah kita bersatu dengan bangsa-bangsa lain dunia, janganlah kita kehilangan kepribadian sendiri, walaupun kita sudah bertitik pusat satu, namun di dalam lingkaran yang konsentrasi. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu konsep normatif dalam etika pergaulan mengandung makna apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat. Nah, dalam bermasyarakat atau bangsa yang bermulti budaya, di mana setiap suku memiliki budaya sendiri-sendiri. Masing-masing suku memiliki cara-cara untuk menyampaikan kebudayaan kepada generasi muda secara spesifik, baik dalam proses enkulturasi maupun alkulturasi.
Dengan demikian, pendidikan yang benar bagi bangsa Indonesia yang berciri khas Indonesia, yakni pendidikan yang menitik beratkan pada kepentingan bangsa, artinya pendidikan haruslah mampu mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi masa depan tanpa meninggalkan aspek-aspek kecerdasan, berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani serta rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab. Nah, melanjutkan dari faktor budaya dalam pendidikan. Penting nggak sih budaya dalam pendidikan? Nah, budaya dalam pendidikan bangsa merupakan inti dari suatu proses. Semakin tinggi kebudayaan, makin tinggi pula pendidikan atau cara mendidiknya. Pendidikan yang terlepas dari kebudayaan akan menyebabkan alienasi dari subjek yang didik dan seterusnya, kemungkinan matinya kebudayaan itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dari budaya dalam pendidikan? Nah, kebudayaan pendidikan merupakan gagasan dan konsep yang mendasari praktis pendidikan. Kebudayaan pendidikan juga tidak terlepas dari keseluruhan elemen dan wujud kebudayaan, khususnya yang menyangkut ilmu pengetahuan, adat istiadat, dan cara hidup lainnya. Nah, lalu mengapa sih kebudayaan itu memiliki peranan yang sangat penting? Nah, perlu diketahui bahwa budaya berkembang melalui proses pendidikan yang tidak lepas dari peserta didik, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat. Dalam pendidikan, budaya itu sangat penting karena dapat mendukung pembelajaran siswa, dan dengan adanya budaya ini dalam pendidikan, potensi peserta didik dapat semakin berkembang. Lalu, bagaimana hubungan antara budaya dan pendidikan? Pendidikan dan kebudayaan itu saling terkait, yaitu dengan pendidikan bisa membentuk manusia atau insan yang berbudaya, dan dengan budaya pula bisa menuntun manusia untuk hidup yang sesuai dengan aturan atau norma yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Dan ada dampak-dampak apa saja yang bisa merubah sosial budaya dalam pendidikan? Nah, yang pertama ada dampak positif. Dampak positif sosial budaya terhadap pendidikan itu ada yang pertama, tahap pendidikan resmi semakin naik dan jalan pendidikan semakin rata. Yang kedua, naik drastisnya mutu pendidikan hingga banyak orang yang menghadapi perubahan sosial budaya. Dan yang ketiga yaitu timbulnya budaya ilmiah dikarenakan meningkatnya mutu pendidikan. Nah, apa saja sih nilai-nilai pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa? Yang pertama yaitu ada religius, yang kedua ada jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, serta demokratif. Dan masih banyak hal-hal atau nilai-nilai pengembangan lainnya. Nah, selain materi atau uang untuk menjalankan pelangsungannya pendidikan, sekarang sudah banyak sekali loh kampus-kampus atau sekolah yang mengadakan sekolah gratis atau kuliah gratis. Contohnya kayak kampus aku ini, yaitu kampus Universitas Primagraha. Kalian yang mau mendaftarkan diri kalian ke kampus Universitas Primagraha bisa buka website atau Instagramnya. Contohnya seperti ini. Yang pertama, klik aplikasi Instagram kalian. Lalu kalian cari di pencarian, ketik Universitas Primagraha. Dan di situ terdapat link dan klik linknya. Lalu kalian bisa menghubungi admin di WhatsApp atau membuka websitenya langsung. Nah, sangat gampang sekali karena zaman sekarang pemerintah sudah menyediakan banyak sekali kuliah atau sekolah gratis untuk kita masyarakat yang kurang mampu maupun yang membutuhkan biaya perkuliahan. Nah, pendidikan ekonomi ini sangat-sangat penting karena untuk melangsungkan pendidikan itu memang ekonomi sangat diperlukan. Jadi
Kita yang mau kuliah bisa mendaftarkan diri ke kampus-kampus yang menyediakan kuliah atau sekolah gratis. Baik, sekian video pembelajaran yang saya buat untuk memajukan kecerdasan ekonomi bangsa. Terima kasih, saya Alia Sri Utami dari Universitas Primageraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.